Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak dalam video pembelajaran geografi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang konsep geografi. Nah, apa itu konsep geografi? Konsep geografi adalah bagaimana cara geografi menggambarkan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Ya. Konsep geografi sendiri itu ada 10 ya, dan kita akan bahas satu persatu. Mulai dari lokasi dulu ya. Oke, lokasi tentu kalian sudah tahu ya, posisi suatu tempat. Nah, dalam geografi lokasi itu ada dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa itu lokasi absolut? Yaitu lokasi yang tidak akan pernah berubah. Misalnya posisi suatu negara ya berdasarkan garis lintang dan garis bujur itu tentu tidak akan berubah. Contoh misalnya seperti Indonesia yang terletak di antara 95 sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu tidak akan berubah. Nah, sedangkan lokasi relatif itu lokasi yang bisa berubah. Nah, berubahnya kenapa? Karena patokannya adalah lingkungan di sekitarnya. Misalkan Indonesia itu sebelah selatan terdapat negara Australia, hanya satu negara. Tapi sekarang itu ada dua negara di sebelah selatan, yaitu apa? Ada Timor Leste, ya. Jadi perbatasan Indonesia di sebelah selatan itu yang asalnya hanya Australia, karena ada bagian dari Indonesia yang memisahkan diri yaitu Timor Leste, jadilah berubah perbatasannya. Nah, itu yang disebut dengan lokasi relatif, jadi bisa berubah. Oke, berikutnya adalah jarak. Nah, sama halnya seperti lokasi, jarak juga ada jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu tidak akan berubah. Ya, misalkan di sini ada gambar, contohnya itu jarak Bandung ke Jakarta adalah 118 km. Itu jarak absolut, ya, ditarik garis lurus. Nah, sedangkan jarak relatif itu biasanya yang berkaitan dengan waktu, ya. Ketika kita menggunakan kendaraan mobil, misalkan kita akan menempuh waktu 2 jam 57 menit. Ya, waktunya akan berbeda ketika kita misalkan pergi ke Jakartanya menggunakan kereta api. Itu akan berubah di situ, ya, jaraknya. Nah, itu yang disebut dengan jarak relatif. Jadi bisa berubah. Kemudian yang berikutnya ada aglomerasi, ya. Apa itu aglomerasi? Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Nah, ini gambar kawasan pabrik, ya. Nah, jadi aglomerasi itu adalah pengelompokan. Jadi ketika ada suatu gejala yang mengelompok di suatu tempat, maka dalam geografi itu disebut dengan aglomerasi. Ya, pengelompokan kawasan industri atau misalkan pengelompokan pemukiman elit. Nah, itu aglomerasi, ya. Lalu, nah ini seperti ini contoh lain ya, tadi pengelompokan pemukiman elit itu juga contoh dari aglomerasi. Kemudian konsep morfologi. Konsep morfologi ini berkaitan dengan relief bumi, ya, relief bumi. Nah, relief bumi seperti yang kalian ketahui itu bumi berelief, ya, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada perbukitan, ya. Nah, itu dalam geografi itu masuk ke dalam konsep morfologi, di mana misalkan ketika daerahnya berelief atau daerahnya curam, maka di situ cenderung lebih berpotensi terjadi longsor atau erosi, ya. Nah, seperti ini. Daerah yang miring itu akan mudah terjadi longsor. Nah, itu konsep morfologi, ya, dalam geografi. Atau misalkan daerah yang datar cenderung akan lebih berpotensi terjadinya banjir. Nah, itu di situ ada kata datar, wilayah yang datar, maka itu konsep morfologi. Berikutnya konsep nilai guna. Nah, di sini ada gambar selancar, ya. Nah, apa maksudnya? Jadi nilai guna di sini adalah nilai guna suatu tempat, nilai guna suatu
ruang ya. Misalkan di sini pantai. Pantainya memiliki ombak yang tinggi, maka dia memiliki nilai bagi peselancar, tapi tidak memiliki nilai bagi nelayan misalkan. Kan kalau nelayan, kalau ombaknya tinggi dia nggak bisa pergi berlayar ya. Nah, maka di situ ada nilai guna, di mana nilai guna setiap tempat itu bersifat relatif, tergantung siapa yang menggunakan atau siapa yang memanfaatkannya. Itu konsep nilai guna dalam geografi. Atau misalkan hutan ya atau pegunungan. Bagi orang yang tinggal di dekat gunung, ya hutan itu bisa menjadi lahan pertanian misalkan. Tapi bagi orang yang jauh dari gunung, daerah gunung itu jadi tempat untuk refreshing ya. Seperti gambar di sini digunakan untuk mendaki gunung ya, camping, berekreasi dan lain sebagainya. Nah, di situ nilai guna suatu tempat dikatakan bersifat relatif. Oke, konsep berikutnya aksesibilitas ya. Aksesibilitas atau keterjangkauan. Nah, ketika suatu tempat dia mudah untuk dilalui, mudah untuk didatangi ya, maka itu aksesibilitasnya tinggi. Nah, dan ini dalam geografi disebut aksesibilitas ya, masuk ke dalam konsep